我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo kalian para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berkelana. Udah siap beristri jahat ditemani dengan cerita kekancutan Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan udah lempar kopi buat Mimin sebagai apresiasi lebih. Kubilang nggak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan si Oyan. Cerita berkancut dengan Xiaoyan yang baru saja memeluk Zeni dan mengungkapkan perasaannya. Setelah itu Xiaoyan menoleh ke arah Xiaoqi dan dengan suara yang agak menyesal segera berbicara. Xiaoyan berkata bahwa Qi selama tahun-tahun ini telah sibuk membantu Li Shaolong untuk mengelola urusan internal Xiao Mansion. Selain itu level dari Xiaoqi pada saat ini bahkan telah dinaikkan menjadi bintang 4. Terima kasih atas semua kerja keras dari Qi. Xiaoqi diam-diam menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini mengungkapkan perasaannya. Mata Xiaoqi pada saat ini sedikit lembab tetapi ia masih tersenyum dengan bijaksana. Bini solehah tuh. Ia pun pada akhirnya segera berkata jika dibandingkan dengan saudari Zeni dan Li Shaolong, kerja kerasnya bukanlah apa-apa. Menanggapi hal tersebut, Li Shaolong pun segera berkata bahwa Nyonya Xiaoqi terlalu rendah hati. Selain itu, dalam waktu 2000 tahun, Nona Xiaoqi pada saat ini telah bisa menerobos bintang ketiga ke tahap awal bintang keempat. Jika bukan karena bakat luar binasa dari Nyonya, bahkan dengan bimbingan semua orang pada saat ini akan sangat sulit untuk melakukannya. Di sisi lain, Zeni yang telah tenang segera meraih tangan Xiaoqi dengan senyum ringan. Zeni berkata bahwa bakat dari saudari Xiaoqi memang pilihan utama. Zeni khawatir Xiaoqi akan menyusul Zeni di masa depan. Menanggapi hal itu, Xiaozan dan semua orang pun mengangguk satu persatu. Xiaoyao pada saat ini memiliki ekspresi bangga dan merupakan sebuah kehormatan baginya karena membuat kemajuan besar seperti itu. Xiaoyan juga pada saat ini sangat senang dan memandang ke arah Xiaoqi dengan penuh minat. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoqi akan bisa menjadi kekuatan utama di Xiao Mansion di masa depan. Setelah semua keterkejutan yang terjadi di Xiao Mansion pada saat ini, mereka pun segera berbincang-bincang santai. Di dalam perbincangan ini, Xiaoyan dan yang lainnya merumuskan mengenai jabatan yang harus dibuat di Xiao Mansion. Pada saat ini, Xiaoqi ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk urusan dalam dari Xiao Mansion. Xiaoqi akan mengelola Xiao Mansion di bawah bimbingan dari Li Shaolong. Sementara itu, Li Shaolong memiliki saran bahwa mereka harus memiliki wakil direktur. Wakil direktur ini berfungsi untuk membantu Xiaoqi mengurusi permasalahan lain di Xiao Mansion. Pada saat ini Li Shaolong memiliki seorang kandidat yakni tetua Xiao Li. Xiaoyan sedikit terkejut mendengar masukan dari Li Shaolong ini. Xiaoyan tidak menyangka bahwa leluhur Xiao Li memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun sebelumnya ia memimpin klan Xiao, namun itu hanya sebatas di kota Dizhou. Xiaoyan pada akhirnya segera setuju dengan masukan dari Li Shaolong. Sementara itu Li Shaolong berkata bahwa leluhur Xiao Li memiliki kemampuan yang sangat unik. Dengan pengalamannya ia benar-benar memiliki pengetahuan yang luas. Xiaoyan saat ini tersenyum puas dengan prestis yang dibuat oleh leluhur Xiao Li. Setelah membahas semuanya, Xiaoyan pun segera menoleh ke arah semua orang dan berkata apakah ada lagi yang bisa dilaporkan. Semua orang saling memandang sebelum akhirnya menatap kosong ke arah Xiaoyan. Sementara itu Zeni sangat bijaksana dan tahu bahwa pertanyaan Xiaoyan ini jelas bukan tanpa tujuan. Zeni pada saat ini berpikir mengenai keterampilan bertarung tim kelas D yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua kepada Xiaoyan. Keterampilan ini membutuhkan kekuatan jiwa dan kekuatan fisik. Akhirnya bibir Zeni sedikit terbuka dan mulai bertanya kepada Xiaoyan, mungkinkah yang dimaksud oleh Xiaoyan adalah keterampilan pertarungan tim tersebut? Xiaoyan pun tersenyum dan menoleh ke arah Zeni sambil mengangguk. Xiaoyan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh saudari Zeni memang benar. Jika keterampilan bertarung tim ini dikuasai, kekuatan tempur kelas atas Xiao Mansion akan meningkat pesat.
Mendengar hal ini semua orang pun benar-benar sangat gembira. Namun pada saat ini hanya Li Shaolong yang mengerutkan keningnya dan memikirkan hal ini. Li Shaolong akhirnya segera berkata jika ia ingat dengan benar. Untuk melatih keterampilan bertarung tim ini tidak hanya kekuatan jiwa yang harus mencapai tahap akhir keadaan tetapi juga kekuatan tubuh harus mencapai tahap akhir tahap bintang ke-6. Oleh karena itu, Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini bisa melihat tidak satupun di antara mereka yang memenuhi persyaratan tersebut. Mendengar perkataan Li Shaolong ini, semua orang yang sangat gembira seketika terdiam. Melihat semua orang yang terdiam dengan penuh pemikiran atas metode apa yang dimiliki oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan tersenyum sebelum akhirnya melirik ke arah semua orang. Akhirnya Xiaoyan pun segera bertanya apakah mereka semua ingat tentang cinta jiwa. Menanggapi hal itu, Xiaozan segera pulih dan berteriak kegirangan. Ia berkata bahwa Lang Tian sebelumnya telah menerobos kekuatan jiwanya ke tahap akhir keadaan Bagaimana mungkin ia bisa melupakan hal itu? Lang Tian benar-benar berhasil menerobos dengan ramuan cinta jiwa yang dibuat oleh Tuan Muda Xiaoyan. Apakah Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini tidak ingin menyempurnakan pil cinta jiwa untuk Xiaozan, Li Shaolong, dan Feng Feng? Melihat Xiaozan yang begitu bersemangat, Nan Erming pun segera berteriak kepada Xiaozan. Ia bertanya mengapa Xiaozan pada saat ini benar-benar begitu bersemangat. Apakah Xiaozan tidak tahu bahwa pil cinta jiwa ini hanya memiliki peluang kecil untuk meningkatkan kekuatan jiwa? Selain itu, apakah Xiaozan lupa pada saat ini ia berasal dari klan monster? Dengan begitu dapat dikatakan peningkatan dari Xiaozan pasti akan sangat kecil. Mendengar perkataan dari Nan Erming yang memang benar, ekspresi Xiaozan pun pada saat ini tiba-tiba meredup. Melihat hal ini, Xiaoyan pun tertawa kecil sebelum akhirnya berkata kepada Nan Erming dan Xiaozan. Xiaoyan menjelaskan bagaimana mungkin seorang bisa yakin akan segala sesuatu di dunia ini. Selama ada peluang untuk meningkatkan kekuatan jiwa, maka itu benar-benar sebuah keberuntungan. Semua orang pun mengangguk dan menyadari apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar. Xiaozan juga pada saat ini menjadi bersemangat lagi. Sementara itu Xiaoyan menoleh ke arah semua orang dan berkata kali ini Xiaoyan akan menyempurnakan cinta jiwa untuk semuanya. Xiaoyan akan membiarkan semua orang mencoba keberuntungannya masing-masing. Semua orang pun dipenuhi keheranan mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Zeni pun pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan dengan senyum di bibirnya. Zeni bertanya apakah Xiaoyan telah memanen banyak bahan obat untuk memulihkan cinta jiwa di dalam ilusi. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa ia telah mendapat beberapa buah kehidupan dan air dari 9 mata air. Xiaoyan menemukannya di dalam ilusi dan kolamnya benar-benar sangat penuh. Xiaoyan mengisi semua botol yang ia bawa dan itu benar-benar masih kurang cukup. Oleh karena itu Xiaoyan menuangkan banyak pil dan menggunakan botolnya untuk mengambil air tersebut. Mendengar hal ini Zeni benar-benar sangat gembira. Air dari 9 mata air ini benar-benar sangat sulit untuk ditemukan. Selain itu jika ada harga untuk membelinya juga benar-benar sangatlah tinggi. Semua orang juga pada saat ini bergembira di tengah-tengah situasi yang menggembirakan. Sementara itu pada saat ini Li Shaolong kembali bertanya kepada Xiaoyan. Li Shaolong berkata bahkan jika ia, Xiaozan dan Fang Fang beruntung. Setelah mereka mengkonsumsi pil cinta jiwa, mereka semua memiliki peluang kecil untuk menang. Namun meskipun kekuatan jiwa mereka telah ditingkatkan ke tahap akhir keadaan tetapi kekuatan tubuh benar-benar sebuah masalah besar. Mungkinkah Tuan Muda Xiaoyan? Li Shaolong berhenti berbicara bersamaan dengan sosok yang buru-buru masuk dan berteriak dengan marah. Sosok ini adalah Lang Tian yang berteriak mengapa Tuan Muda Xiaoyan tidak memberitahunya ketika ia akan kembali. Jika bukan karena penjaga yang baik hati yang mengingatkannya, ia tentu tidak akan tahu Tuan Muda Xiaoyan telah kembali. Menanggapi hal itu, Xiaozan pada saat ini hanya menghela nafas. Xiaozan segera berkata bahwa ia benar-benar telah memberitahu Lang Tian. Namun semua ini benar-benar salah Lang Tian karena ia benar-benar terlalu fokus dalam memurnikan obat.
Xiao Zhan telah memberitahu Lang Tian 3 kali ketika ia menatap ke arah kuali. Lang Tian pun segera menepuk dahinya karena malu setelah mendengar perkataan Xiao Zhan. Akhirnya Lang Tian pun menatap ke arah Xiaoyan dan meminta maaf karena ia benar-benar terlalu fokus dalam pemurnian. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa ia juga telah mengerti. Mereka yang tidak melakukan pemurnian obat tentu saja tidak akan memahaminya. Tetapi Xiaoyan yang pada saat ini juga seorang alkemis tentu saja memahami hal tersebut. Namun Xiaoyan pada saat ini tetap berharap bahwa Lang Tian lebih memperhatikan istri jahat dan jangan kelelahan. Menanggapi hal itu, Lang Tian sedikit tersentuh di dalam hatinya. Ia pada akhirnya segera berkata agar Tuan Muda Xiaoyan tidak perlu khawatir. Sebaiknya Tuan Muda Xiaoyan melihat level Lang Tian pada saat ini. Xiaoyan merasakan aura Lang Tian yang pada saat ini benar-benar menjadi semakin kuat. Xiaoyan pun segera bertanya apakah Lang Tian pada saat ini telah menembus bintang 5. Long Yi pun bertanya dengan heran mengapa Lang Tian benar-benar melesat begitu cepat. Apakah Lang Tian yang seorang pecandu obat masih punya waktu untuk berlatih? Menanggapi hal itu, Lang Tian pada saat ini hanya tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini merasakan kekuatan spiritual Lang Tian dan segera menanyakannya. Lang Tian pun tersenyum dan berkata Tuan Muda Xiaoyan bisa merasakan semuanya. Begitu ia menembus bintang 5, ia berpikir ia akan memiliki lebih banyak doki. Ia akan memiliki energi lebih banyak dalam memurnikan obat di masa depan. Oleh karena itu, ia tidak bisa menahan diri dan bergegas untuk kembali memurnikan obat. Ia terus-menerus berlatih dan ia tidak tahu berapa lama ia telah berlatih. Tetapi tiba-tiba ia menemukan bahwa kekuatan spiritualnya telah menembus puncak keadaan di. Bahkan ia tidak tahu kapan ia telah menerobos hal tersebut. Xiaoyan dan semua orang pada saat ini hanya bisa tersenyum masa mendengar perkataan Lang Tian. Lang Tian benar-benar terobsesi dengan pemurnian pil obat hingga ia bahkan tidak tahu bahwa kekuatannya telah menembus. Xiaoyan pun segera pulih sebelum akhirnya segera teringat sesuatu. Xiaoyan segera bertanya kepada Lang Tian bahwa ia telah mendengar Lang Tian tidak berani memperbaiki pil hati ungu lagi. Mendengar Xiaoyan menyebutkan pil hati ungu ini, mata cerah Lang Tian segera menjadi lebih gelap. Lang Tian berkata bahwa ia benar-benar tidak memiliki keberhasilan 100%. Lang Tian pun segera mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Lang Tian menjelaskan bahwa di dalamnya ada semua bahan obat untuk memurnikan pil hati ungu. Ia telah membaginya dan ada 348 salinan. Ia meminta maaf kepada Tuan Muda Xiaoyan karena ia telah membuang 14 salinan. Xiaoyan pun segera mengambil cincin penyimpanan tersebut dan tersenyum ke arah Lang Tian. Xiaoyan menepuk bahu Lang Tian dan berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Mulai saat ini serahkan semua ini kepada Xiaoyan untuk ditangani. Lang Tian pun tersenyum dan Xiaoyan lanjut bertanya pada saat ini apa yang telah Lang Tian latih. Menanggapi hal itu, Lang Tian pun segera berkata bahwa ia meminta Nona Zeni untuk membantunya membeli resep obat kelas 5 paling dasar. Ramuan ini ia gunakan untuk memurnikan pil yang disebut pil Yiki. Lang Tian telah memurnikan pil Yiki ini selama 2000 tahun. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun menatap ke arah Lang Tian dan tidak dapat membayangkan bahwa seorang alkemis berulang kali memperbaiki pil yang sama tanpa mengubahnya selama 2000 tahun. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah pil Yiki ini begitu spesial. Lang Tian menjelaskan tidak ada yang istimewa dari pil ini. Itu hanya untuk meningkatkan kecepatan pemulihan doki hingga 50%. Dodi yang berperingkat tinggi biasanya menggunakan ini untuk memulihkan doki mereka. Lang Tian menyadari bahwa cairan roh bening hanya dapat memulihkan kurang dari 20% energi doki Dodi bintang 5 dalam sekejap. Lang Tian merasa kecepatan pemulihan doki ini benar-benar sangatlah penting. Oleh karena itu, pil ini akan membantu Dodi bintang 5 dalam memulihkan dokinya. Menanggapi perkataan Lang Tian ini, Li Xiaolong segera berkata, bukankah pil Yiki ini tersedia di mana-mana? Oleh karena itu, untuk apa Lang Tian menyempurnakan begitu banyak pil? Lang Tian segera menjawab bahwa ia melihat akan ada banyak Dodi bintang 5 dan 6 di istana Xiao Mansion ke depan.
Oleh karena itu, Lang Tian terus berlatih untuk memurnikan pil ini. Dengan begitu, di masa depan mereka tidak harus membeli pil ini di luaran. Selain itu, obat mujarab kelas 5 ini benar-benar sangat mahal. Dengan langkah ini, maka mereka akan bisa menghemat banyak uang. Mendengar penjelasan dari Lang Tian ini, Xiaoyan dan semua orang pun seketika tergerak. Xiaoyan diam-diam memegang bahu Lang Tian dan Xiaoyan menstabilkan emosinya. Pada titik ini, Xiaoyan tersenyum misterius ke arah Lang Tian. Namun Xiaoyan tidak berbicara sebelum akhirnya menoleh ke arah semua orang dan bertanya kembali ke arah Lang Tian. Xiaoyan bertanya apakah Lang Tian masih ingat pil perbaikan sumsum. Lang Tian pun segera berkata tentu saja ia masih mengingat pil tersebut. Bagaimana mungkin Lang Tian bisa melupakan pil yang bisa digunakan untuk merendam tubuh? Pil ini memiliki efek mencuci otot dan memotong sumsum serta memperkuat tubuh. Xiaoyan pun mengangguk perlahan dan berkata Lang Tian memang benar. Lumut segel roh yang mereka cari terakhir kali adalah bahan obat terpenting untuk memurnikan pil sumsum. Hanya saja pil tingkat 5 ini adalah yang paling sulit untuk disempurnakan di antara pil puncak tingkat 5. Ketika Xiaoyan pertama kali mencapai puncak bintang kelima, Xiaoyan menggunakan semua lumut segel roh untuk menyempurnakan beberapa pil ini. Pil ini memiliki efek magis untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Xiaoyan menyadari selama ada cukup pil kultivasi sumsum ini untuk merendam tubuh, tidak sulit bagi puncak bintang kelima Dodi mencapai ke bintang 6 tahap awal Dodi. Semua orang menelan ludah mereka setelah mendengar penjelasan dari Xiaoyan. Wajah mereka segera meledak dipenuhi dengan kegirangan. Bahkan King Haoran yang selalu tenang pada saat ini tidak bisa menahan diri. Sementara itu Lang Tian tiba-tiba menyadari sesuatu dan menoleh ke arah Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan yang terselubung dan ia segera bertanya apakah Tuan Muda Xiaoyan ingin Lang Tian memperbaiki pil sumsum tersebut. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk hingga Lang Tian pada saat ini benar-benar sangat bersemangat. Sementara itu Xiaoyan segera menoleh ke arah Zeni dan meminta Zeni untuk mencarikan bahan obat umum yang mudah dibeli. Zeni pun mengangguk setuju dengan permintaan dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan kembali menoleh ke arah Lang Tian. Xiaoyan berkata sebelum Lang Tian memurnikan pil kultivasi sumsum, Lang Tian harus memurnikan banyak pil peremajaan. Hal itu dikarenakan pil peremajaan jauh lebih mudah untuk disempurnakan jika dibandingkan dengan pil kultivasi sumsum. Pada saat ini setidaknya Lang Tian harus memurnikan lebih dari 20 pil peremajaan. Mendengar jumlah ini, King Moore seketika sedikit terkejut. Ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan mengapa Xiaoyan ingin memurnikan pil peremajaan begitu banyak. Apakah Xiaoyan pada saat ini kekurangan uang dan ingin menjual pil tersebut? King Moore menyadari bahwa di kejadian sebelumnya pil peremajaan ini benar-benar laku kelas di pelelangan. Sementara itu mata Xiaoyan pada saat ini segera menyapu 4 gadis yakni King Moore, Xiaoqi, Zeni, dan Ziying. Xiaoyan pun tersenyum tipis dan balik bertanya tidakkah mereka menginginkan pil ini? Alis para wanita ini seketika bergetar mendengar pertanyaan dari Xiaoyan. Tentu saja tidak ada yang akan menolak pil peremajaan. Pil ini benar-benar sangat berguna untuk para wanita demi menjaga kesehatan kulit mereka. Bahkan pada saat ini King Haoran dan Li Shaolong menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar sengaja membuat para wanita ini benar-benar bahagia. Sementara itu Zeni pada saat ini segera mengerutkan keningnya karena teringat sesuatu. Zeni segera berkata bahwa ia ingat memurnikan kedua jenis pil ini membutuhkan buah kehidupan. Apakah Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini telah mendapatkan banyak buah kehidupan di dalam ilusi kali ini? Menanggapi hal itu, Long Yi pada saat ini benar-benar tidak dapat menahan diri. Long Yi pada saat ini segera berkata bahwa mereka benar-benar tidak tahu berapa banyak buah kehidupan yang telah didapatkan di Gua Darah oleh ayahnya. Seluruh pohon pada saat itu dipenuhi dengan buah kehidupan dan berhasil mereka gondol. Jenny pada saat ini segera terkejut dan segera menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya lanjut bertanya, bagaimana dengan darah naga dan phoenix yang mereka butuhkan untuk memurnikan pil tersebut?
Alis Long Yi pada saat ini kembali berkedut dan berkata bahwa mereka jangan khawatir. Dengan ekspresi dipenuhi kegembiraan dan bangga, Long Yi segera berkata bahwa mereka telah memburu keduanya. Selain itu, mereka benar-benar sangat besar dan mereka benar-benar mendapatkan banyak hasil. King Mu'er, Zeni, Xiaoqi, dan Ziying pada saat ini benar-benar bersemangat mendengar perkataan dari Long Yi. Dengan begitu, maka mereka yakin Xiaoyan akan bisa memurnikan pil peremajaan. Sudah menjadi sifat wanita untuk mencintai sebuah kecantikan. Hati keempat gadis ini benar-benar tidak bisa berhenti berdetak kencang dan membayangkan bisa mempertahankan kecantikan mereka selamanya. Sementara itu, di sisi lain, Xiaozan juga pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Setelah itu, ia menoleh ke arah Long Yi dan bertanya. Xiaozan berkata bahwa Tuan Muda Xiaoyan telah memberikan mereka banyak kejutan. Lalu bagaimana dengan Long Yi dan apa yang telah ia dapatkan di dalam ilusi? Menanggapi hal itu, Long Yi tertawa dan berkata bahwa ia khawatir Xiaozan akan ternganga setelah ia mengeluarkan harta yang ia dapatkan. Xiaozan pada saat ini dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya dan menatap remeh kepada Long Yi. Melihat hal tersebut, Long Yi pun tersenyum sebelum akhirnya berdiri di depan semua orang. Semua orang pada saat ini juga menatap ke arah Long Yi dengan penuh penasaran. Akhirnya dengan pemikiran Long Yi, seluruh tubuh Long Yi segera ditutupi sepasang baju besi emas yang berkilauan. Pada saat yang bersamaan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah setelah terkejut oleh guntur dan kilat yang lebat. Mereka memandang ke arah Long Yi yang pada saat ini seluruh tubuhnya benar-benar dilapisi oleh baju besi yang dipenuhi dengan kilat dan bertanya dengan heran apakah ini. Mendengar hal itu, Long Yi pun segera menjelaskan apa yang ia dapatkan kepada semua orang. Mendengar penjelasan ini, mata Xiaozan dan yang lainnya menatap lurus ke arah armor yang dikenakan oleh Long Yi. Semua orang benar-benar terkejut mendengar pertahanan dari baju besi yang dimiliki oleh Long Yi ini. Sementara itu, Long Yi pada saat ini benar-benar sangat puas melihat semua orang yang ternganga-nganga. Akhirnya ia kembali memasukkan baju besi tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Semua orang pada saat ini kembali menjadi rileks setelah benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang pada saat ini segera berbincang-bincang di bawah kegembiraan. Namun tak lama, King Haoran memerintahkan semua orang untuk memperhatikannya. King Haoran memerintah semua orang untuk kembali duduk dan tenang. King Haoran lanjut berkata agar semua orang bersiap sepenuhnya, siapa tahu mereka bisa mendapatkan kejutan lain. King Haoran pun menoleh ke arah Xiaoyan dan semua orang seketika mengikuti tatapan King Haoran. Menyadari hal ini, Xiaoyan mengerti bahwa semua orang ingin mendengar cerita Xiaoyan di dalam. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya bertanya sambil tersenyum. Xiaoyan berkata ia tidak tahu apakah ketika Xiaoyan membunuh Hun Yingjie dapat disebut sebagai sebuah kejutan. Mata King Haoran seketika melotot dan copot. Ia benar-benar terkejut sebelum akhirnya bertanya apa yang baru saja Xiaoyan katakan. Benarkah Xiaoyan telah membunuh Hun Yingjie? Semua orang juga pada saat ini membeku di wajah mereka setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan dengan ringan tersenyum dan mengangguk. Xiaoyan berkata bisakah ia bercanda mengenai hal ini? King Haoran pada saat ini segera pulih dan bertepuk tangan. Ia pun tertawa dan berkata bahwa ini adalah sebuah kejutan yang sangat besar. Klan Iblis Jiwa adalah masalah serius di hati King Haoran. Akhirnya jenius yang tak tertandingi dari klan Iblis Jiwa yang merupakan bahaya besar yang tersembunyi benar-benar telah dihabisi. Saudara Xiaoyan benar-benar banyak membantu King Haoran dengan menyingkirkannya di dalam ilusi. Semua orang pada saat ini segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan atas keberhasilannya. Sementara itu, Zeni pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya kepada Xiaoyan. Zeni berkata bahwa ia benar-benar ingin tahu karena ia juga benar-benar penasaran. Hun Yingjie ini adalah pembunuh yang pandai sekali bersembunyi. Bagaimana Tuan Muda Xiaoyan bisa membunuh orang yang benar-benar sulit untuk ditangkap? Xiaoyan pun mengangguk dan tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa memang di antara para jenius yang pada tingkat yang sama, tidak ada yang bisa menandingi tipu daya dari Hun Yingjie.
Setelah itu Xiaoyan lanjut menjelaskan bagaimana Hun Yingjie menyiapkan penyergapan terhadapnya. Xiaoyan menjelaskan bagaimana ia membuat jebakan untuk Xiaoyan. Semuanya Xiaoyan ungkapkan pada forum ini dan semua orang benar-benar sangat terjeput. Semua orang tidak menyangka bahwa Hun Yingjie benar-benar bisa lolos dari deteksi kekuatan spiritual. Di sisi lain, King Haoran mengacungkan jempol kepada Xiaoyan sebelum akhirnya menyadari sesuatu. Akhirnya ia bertanya kepada Xiaoyan setelah ia membunuh Hun Yingjie. Apakah Xiaoyan tahu alasan mengapa ia bisa menghindari deteksi kekuatan spiritual Xiaoyan? Semua orang pun memandang ke arah Xiaoyan dipenuhi dengan perasaan ingin tahu. Akhirnya Xiaoyan pun segera menarik nafas dan menjelaskan semuanya. Xiaoyan segera mengeluarkan token yang ia dapatkan dari cincin penyimpanan Hun Yingjie. Ketika melihat token dengan tanda perak, semua orang pun menarik nafas. Semua orang menyadari bahwa ini adalah harta karun yang benar-benar sangat luar biasa karena bisa melindungi deteksi kekuatan spiritual. Dengan memiliki harta seperti itu, maka mereka benar-benar akan bisa menjadi pembunuh tersembunyi dan dapat dengan mudah melarikan diri. Sementara itu, King Haoran pada saat ini penasaran dan segera menarik token yang berada di tangan Xiaoyan. Ia pun segera melesatkan kekuatan spiritualnya dan berusaha menganalisis, namun ia seketika berseru. King Haoran berkata bahwa benda ini benar-benar luar biasa karena ia benar-benar tidak bisa merasakannya. King Haoran pun memberikan selamat kepada Xiaoyan karena telah mendapatkan harta ini. Dengan harta ini akan sulit bagi Pilpeles, aliansi bayangan, dan iblis jiwa untuk mengetahui keberadaan Xiaoyan. Semua orang pun mengangguk setuju dan segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan mengangkat alisnya dan wajahnya pada saat ini segera mekar dengan sukacita. Xiaoyan sedikit merenung dan berkata bahwa yang paling cocok untuk hal ini. Xiaoyan terdiam sejenak ketika Xiaoyan membuat keputusan. Xiaoyan bergumam bahwa cincin ini sangat cocok untuk seseorang yang memiliki kekuatan tempur tinggi. Tampaknya cincin ini akan cocok untuk seorang pembunuh horor bintang ke-6 tahap menengah dengan fisik yang sangat yin. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Ziying dan lanjut menjelaskan. Xiaoyan berkata jika Ziying bisa mendekati musuh tanpa ada yang mengetahuinya. Xiaoyan berpikir bahwa itu pasti akan menjadi mimpi buruk bagi siapapun. Oleh karena itu benda ini akan digunakan oleh Ziying di masa depan. Mendengar hal ini, meskipun Ziying seketika sangat gembira, namun tangannya tidak bisa menahan sedikit gemetar. Ia pun segera menggelengkan kelapanya dengan tegas dan berterima kasih atas kebaikan Tuan Muda Xiaoyan. Tetapi barang ini benar-benar tidak bisa diberikan kepada Ziying. Ada banyak orang yang memata-matai Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini. Oleh karena itu keamanan Tuan Muda Xiaoyan adalah satu-satunya hal yang paling penting. Mendengar hal itu semua orang menganggukkan kelapanya dan berbicara membujuk Xiaoyan. Di tengah-tengah tekanan semua orang, Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Xiaoyan akhirnya segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan menggunakan benda ini terlebih dahulu. Xiaoyan akan memberikannya kepada Ziying setelah kekuatannya cukup meningkat untuk melindungi dirinya sendiri. Semua orang pada saat ini merasa lega setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Semua orang pada saat ini benar-benar bergembira, tetapi pada saat ini Xiaoqi memikirkan sesuatu. Xiaoqi pun segera berkata dengan terbunuhnya seorang jenius yang mereka hargai dan hilangnya harta karun milik mereka. Bukankah mereka akan curiga kepada kakak Xiaoyan dan Xiaoqi khawatir mereka akan melakukan balas dendam kepada Xiao Mansion? Menanggapi hal tersebut, semua orang pada saat ini ikut berpikir. King Haoran pada akhirnya segera berkata agar semua orang jangan khawatir. Tidak ada alasan bagi mereka untuk mencurigai Xiaoyan yang membunuh Hun Yingjie. Hal itu dikarenakan Hun Yingjie telah mati di dalam ilusi dan banyak kandidat yang mampu membunuh Hun Yingjie. Terlebih lagi, meskipun begitu mereka tetap akan mengincar Xiao Mansion. Bahkan mereka sebelumnya telah bekerja sama dengan aliansi bayangan untuk membunuh Xiaoyan. Dengan begitu terjadinya pembunuhan Hun Yingjie atau tidak oleh Xiaoyan, mereka tidak akan berhenti untuk memburu Xiaoyan. Semua orang pun mengangguk dan menyadari apa yang dikatakan oleh King Haoran memang masuk akal.
Pada akhirnya mereka pada saat ini segera membahas semua kemungkinan yang ada. Di tengah-tengah perbincangan ini, Zenny segera mengungkapkan kekhawatirannya. Zenny khawatir kali ini permasalahannya tidak akan sesederhana itu. Zenny takut klan iblis jiwa akan memberitahu aliansi bayangan tentang penilaian terbaru mengenai kekuatan Tuan Muda Xiaoyan. Dengan begitu, aliansi bayangan akan mengirim pembunuh yang lebih kuat. Mendengar kekhawatiran Zenny ini, Xiaoyan pada saat ini hatinya menegang. Xiaoyan menyadari bahwa hal itu sangat mungkin untuk dilakukan oleh klan iblis jiwa dan aliansi bayangan. Akhirnya Xiaoyan pun segera bertanya apa yang harus ia lakukan pada saat ini. Tidak peduli seberapa berbakat Xiaoyan tidak bisa menandingi lawan yang jauh lebih kuat. Xiaoyan berpikir bahwa mungkin aliansi bayangan akan mengirim Dodi puncak bintang ke-6 atau bahkan Dodi awal bintang ke-7. Xiaoyan menjadi sangat bingung dan cemas di bawah semua orang yang pada saat ini terlihat khawatir.